Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seger-seger nih. Gimana nih kabarnya ini? Alhamdulillah. Nah, kita nih hari ini Bapak pengen bawain materi yang seru nih. Apa Pak? Tahu nggak? Mau dong. Nih materinya nih. Wow. Kita tahu Kerajaan Mataram ini dibagi dua ya. Ya Pak. Yang dulu itu namanya Kerajaan Mataram kuno, Iya Pak. dan yang sekarang namanya Kerajaan Mataram Instan. Nah, ada yang tahu sih? Luas Kerajaan Mataram itu di mana? Atau letaknya di mana? Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah Pak. Di mana? Jawa Tengah Pak. Bisa. Tapi ini, nah, seluruh wilayah ini tuh wilayah kekuasaan Mataram. Lebih tepatnya tuh Mataram daerah sini Kertasura. Bahasa jasa pada wilayah pada masa dulunya gitu. Nama daerahnya Kertasura. Kerajaan Mataram tuh membentang dari Belambangan hingga Sunda Kelapa, tapi tidak bisa menaklukkan Pajajaran. Ayo, kenapa Mataram Islam itu nggak bisa menaklukkan wilayah Pajajaran? Ada yang bisa jawab? Yang di belakang lagi main HP, coba. Kenapa Mataram Islam tidak bisa menaklukkan daerah Pajajaran? Ayo, nggak tahu. Nah, kenapa ya? Pak, kejauhan Pak. Hah? Kejauhan. Kejauhan dari mana? Dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Kalau jalan mah capek Pak. Bisa masuk akal, tapi kan sebenarnya tuh wilayah Pajajaran ini sendiri bisa dibilang tanda kutip apa ya? Ada dan tiada gitu. Pada zaman Mataram Islam, Pajajaran ini sendiri kerajaannya ada dan tiada. Jadi bisa dibilang Mataram ini bisa menguasai pencaplokan hingga sini, dari arah Cirebon hingga Sunda Kelapa dan Indonesia. Nah, sebenarnya Bapak pengen mengupas lebih dalam lagi tentang kerajaan Mataram ini dari sisi politik, ekonomi, dan kehidupan sosial budayanya. Nah, kehidupan masyarakat itu kan tidak jauh dari namanya politik, ekonomi, sosial, budaya. Di kerajaan Mataram ini juga pasti punya namanya pakem-pakem dalam menjalankan kehidupan gitu. Nah, yang pertama kita bahas ini pemerintahannya. Kita tahu Mataram Islam udah mengadopsi pemerintahan feodal. Ada yang tahu feodal itu apa? Yang di belakang, Ulfi. Feodal nggak tahu. Yang di kiri, Maskur. Kerajaan Pak. Kerajaan bercorak apa? Maksudnya feodal ini dalam artian apa gitu? Ada yang tahu? Ya Pak. Astri apa? Bisa jawab? Berdasarkan keturunan bukan sih Pak? Berdasarkan keturunan, betul. 100 buat Astri. Ya. Jadi pada masa ini juga raja pertamanya Mataram Islam ini, ada yang tahu nih siapa raja Mataram Islam? Wahyu nih siapa? Nggak tahu. Panembahan Senopati Pak. Betul, Maskur. Mantap Maskur. Di briefing. Dan sangat jangan kerajaan Mataram Islam ini sistemnya itu sangat sentralistik. Kita tahu sentralistik itu sentral, terstruktur lurus gitu ke atas, vertikal. Nah, dalam meluaskan wilayahnya kerajaan Mataram ini sering melakukan ekspansi ke berbagai wilayah Nusantara. Nah, kita tahu daerah Jawa itu dari Jawa Tengah membentang hingga Jawa Timur itu disebutnya kerajaan Mancapat atau bisa dibilang wilayah sentral. Sebenarnya wilayah Mataram ini bisa mencaplok atau meluaskan ekspansinya tuh hingga ke daerah timur Indonesia, timur Nusantara gitu. Jadi sebenarnya Mataram ini luas wilayahnya, tapi hanya tersentral di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya ini sosial dan budayanya. Nah, yang pertama itu pasti Mataram Islam berlatar belakang kerajaan itu Islam dong kan. Setelah Demak muncul, kerajaan Islam pertama kan Demak di Jawa. Demak berubah menjadi Pajang dan selanjutnya menjadi keturunan-keturunannya terus hingga menjadi Mataram Islam.
Nah, rakyatnya itu meninggalkan unsur-unsur kehidupan masa Hindu-Buddha. Sebenarnya nggak terlalu meninggalkan sih, tapi hanya mengakulturasi. Seperti ada kalau satu muharaman di daerah Jogja pasti ada apa namanya? Yang di belakang hari di Jogja kalau satu muharaman Apa Pak? ada apa tuh? Ada festival besar. Katen. Apa namanya? Katen. Katen. Iya betul. Nah, itu tuh akulturasi antara agama Islam dan kebudayaan lokal dan agama Hindu-Buddha itu menjadi akulturasinya bagus gitu di masa-masa kerajaan Mataram. Dan juga pada masa akhir kerajaan Hindu-Buddha di Jawa itu kita tahu kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha itu mulai mengalami kemunduran-kemunduran dalam apa ya disebutnya, rakyatnya menjalani kehidupannya itu mulai tidak teratur atau tidak manusiawi lah. Jadi Islam sebagai rahmatan lil alamin datang menolong umat-umat rakyat-rakyat yang ada di Jawa gitu. Terjadi akulturasi dan seperti yang lokal. Nah, yang tadi ini seperti yang Bapak bilang, pasti terjadi gitu. Islam sudah serta-merta mengadopsi budaya-budaya Arab untuk diterapkan di Jawa. Gak mungkin dong. Nih, hasil budayanya. Kita tahu pembangunan Masjid Agung di Jogja. Itu ada akulturasi seperti menerapkan tiang untuk azan, itu akulturasi antara agama Islam dan agama Hindu gitu. Dan dan ada tokoh-tokoh buat penyebaran agama Islam itu seperti Wali Songo. Yang kita tahu siapa Wali Songo yang menerapkan sistem wayang? Kalijaga Pak. Ya, Mizan 100. Mantap. Bapak senang nih, murid-muridnya udah pinter. Jadi enak. Yang selanjutnya itu ekonomi. Kalau dilihat wilayah Jawa dalam faktor geografis ini, kita flashback lagi yuk. Oke Pak. Rewind. Nah, wilayah Mataram tuh di daerah sini. Pantai selatan Jawa. Dan kita tahu pantai selatan Jawa ini sangat subur akan pertaniannya, mau maritimnya, itu sangat kaya daerah sini, daerah selatan Jawa gitu. Nah, dalam menerapkan sistem ekonominya, kalau dilihat dari faktor geografisnya, banyak rakyat Mataram saat itu pasti bertani dan nelayan, dan tidak jarang yang melakukan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Dan kita tahu pada Mataram Islam pada era Sultan Agung, Belanda sudah sampai di Banten. Itu pada tahun bisa dibilang 1605 itu udah mulai terjadi kontak antara pedagang-pedagang Mataram dengan pedagang-pedagang asing. Atau tarik 100 tahun lagi, Portugis, Spanyol itu telah melakukan perdagangan dengan kerajaan Mataram. Sistem ekonomi politik. Nah, dalam menerapkan ekonominya, Mataram juga melakukan sistem ekonomi politik yang kita tahu terjadi seperti melakukan perjanjian-perjanjian untuk misalkan nih pedagang-pedagang Mataram melakukan perdagangan dengan bangsa-bangsa Portugis yang menguasai wilayah timur Indonesia. Nah, pasti melakukan perjanjian juga gitu dengan wilayah kerajaan-kerajaan di timur Indonesia dengan pihak Portugis juga agar perdagangannya itu lancar. Maaf ya ini. Nah, tanah-tanahnya juga ini pasti dimiliki oleh sebutnya apa ya? Wedana-wedana yang memiliki banyak tanah, dan wedana-wedana ini memperkerjakan rakyat-rakyat yang tidak memiliki tanah gitu. Dan juga pasti rakyat wadana-wadana ini memperkerjakan rakyat untuk menggarap tanah.
hasil perdananya diberikan besar kepada pemilik tanah. Nah, dalam penerapannya, pembagian sistem hasil ini membuat rakyat ini bisa naik lagi sih, ekonominya mulai berkembang gitu. Walaupun bagian besar tanah-tanah yang ada di Jawa itu dimiliki oleh para wedana bawahan dari Sultan Mataram Islam itu sendiri. Nah, ikatan ini tuh berupa patron dan klien yang kita tahu raja pada era Mataram Islam ini sendiri apa ya disebutnya? Harus dapat mengayomi gitu. Mengayomi rakyatnya, menjaga wilayahnya gitu dari serangan-serangan musuh, dan juga rakyatnya ini tuh harus patuh di sini. Klien ini maksudnya patuh gitu. Jadi rakyat udah dijaga kehidupannya, terus juga harus patuh kepada rajanya gitu, seperti itu. Nah, dari yang Bapak jelaskan ini sistem ekonominya, masih ada yang bingung nggak? Yang di belakang? Ada yang kurang jelas? Ya? Apa? Udana. Nah, udana itu kalau kita lihat konteksnya pada masa sekarang itu seperti bupati wilayah, misalkan kabupaten, taruhlah kabupaten Bogor lah. Nah, udana itu seperti kepala kabupaten, kepala kecamatan, nah seperti itu yang ditunjuk langsung. Yang ditunjuk langsung oleh Sultan Agung itu untuk mengurus wilayahnya gitu sendiri-sendiri, tapi masih dalam kekuasaan besar kerajaan Mataram gitu, seperti itu. Nah, dari yang Bapak jelaskan ini, ada yang masih belum paham dari Bapak menjelaskan pemerintahan, menjelaskan sosial budaya, menjelaskan ekonomi, bagaimana? Udah? Nah, berhubung tadi kepala sekolah Bapak sekolah kita telepon, mungkin segitu aja. Gini kan? Paham kan? Gimana paham kan? Ya, maaf nih, Bapak sebenarnya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang kebijakan di Jawa. Tapi berhubung kepala sekolahnya udah telepon, Bapak harus rapat dulu ya. Nah, sekian dari Bapak, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.